Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 31. Kevin akhirnya memutuskan memesan makanan untuk dirinya dan Irina. Keduanya kembali membersihkan diri sebelum makan malam bersama dengan saling menggoda. Setelahnya, mereka beristirahat di ranjang Kevin dengan posisi memeluk satu sama lain. Kevin bahkan tak berhenti mengusap lembut perut Irina yang di dalamnya terdapat si buah hati. "Aku melihatmu dengan Rani tadi siang." Irina akhirnya membuka suaranya. Kevin menghentikan pergerakannya seketika. "Di mana?" "Di kafe yang letaknya tak jauh dari kantor kamu." "Ngapain kamu ke sana?" tanya Kevin lagi. "Aku kangen kamu. Jadi rencananya aku mau datang jenguk kamu dan bawain kopi. Tapi aku lihat kamu sama Rani yang terlihat..." Irina menggantung kalimatnya. "Terlihat bagaimana?" tanya Kevin lagi. "Kevin, kalau kamu..." "Aku memang mengajak ketemuan Rani." Kevin memotong kalimat Irina. "Tapi untuk bilang kalau aku tidak bisa kembali menjalin hubungan lagi dengannya." "Benarkah?" Kevin mengangguk dengan pasti. "Aku mengatakan pada Rani, jikapun aku dan kamu berpisah, aku tidak akan kembali padanya. Dia harus berjalan ke depan tanpa aku, dan harus mendapatkan pria lain yang lebih baik dari aku. Karena sampai kapanpun, aku tidak akan pernah bisa menghilangkan perasaanku untukmu." "Kevin..." Kevin lalu menatap sungguh-sungguh pada Irina. "Aku sudah tahu apa yang terjadi padamu di masa lalu, Irina. Dokter Lisa sudah mengatakan semuanya padaku. Karena itu, aku menyetujui keinginanmu untuk berpisah dariku. Bukan karena ingin kembali dengan Rani, tapi karena aku ingin melindungimu." Irina menangis haru. Segera dia memeluk tubuh Kevin erat-erat. "Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang pantas untukmu dan ibu yang baik untuk anak kita." Kevin menggeleng. "Kamu satu-satunya perempuan yang kucintai, maka tak ada kata tak pantas untukmu. Tentang bayi kita, semua orang tua baru pasti akan belajar menjadi orang tua yang baik. Kita akan belajar bersama-sama. Kamu mau kan?" Irina mengangguk setuju. Dia sangat senang ketika Kevin membuatnya tenang dengan perkataannya yang sejuk. Mungkin Irina masih takut dengan masa depan yang belum pasti. Namun, setidaknya kini dia tak merasa sendiri lagi. Ada Kevin yang akan selalu menopangnya, yang akan selalu berada di sisinya untuk mendukungnya. "Besok, kita akan ke rumah Mama. Ada yang mau kubicarakan dengan dia." Irina menatap Kevin seketika. "Apa? Jangan membuat ibu marah." "Aku tak membuatnya marah. Aku hanya ingin memberitahunya sesuatu tentang apa yang kurasakan dan apa yang kuinginkan. Kevin, kita harus menyelesaikan semua masalah secepatnya, Irina. Apa yang dilakukan Mama itu tidak benar jika dia masih mengharapkan Rani." Irina mengangguk setuju. Meski begitu, Irina takut jika harus menghadapi kembali kemarahan ibu Kevin. Semoga saja tak ada hal serius yang terjadi besok. Semoga saja. Keesokan harinya, Irina benar-benar diajak Kevin untuk menemui ibu dari pria itu. Seperti biasa, Dewi tidak menyambut hangat kedatangan Irina. Meski begitu, dia tetap menemui Irina dan Kevin. "Ada masalah apa?" tanya Dewi dengan nada kurang enak didengar. "Mama tentu tahu kenapa aku kesini." Kevin menjawab pertanyaan ibunya. "Kalau ini masih tentang pernikahanmu, Mama sudah pernah bilang,
Sampai kapanpun, menantu mama ya cuma Rani. Aku dan Rani sudah bertemu, dan kami sepakat untuk tak lagi melanjutkan hubungan kami, bahkan setelah Irina meminta cerai dariku. Dewi berdiri seketika. Apa maksudmu, Vin? Mah, aku dan Rani tidak akan pernah punya masa depan. Aku tidak akan memperistri wanita manapun kecuali Irina. Kevin meraih telapak tangan Irina, kemudian mengejupnya. Karena satu-satunya wanita yang kucintai di dunia ini hanya dia. Kamu sudah gila, Kevin. Kamu bahkan menutup mata akan kebenaran yang ada. Dia hanya memperalat kamu. Ingat, dia masih bersuami ketika dia hamil. Kalau mama tidak setuju karena meragukan kehamilan Irina, maka kami bisa memberi jaminan jika bayi ini adalah darah daging Kevin. Kevin berkata dengan sungguh-sungguh. Hubungan Irina dan suaminya sudah renggang sejak 2 tahun yang lalu. Irina mengandung karena proses yang dilakukan oleh dokter, dan Kevin yang menjadi pendonor untuk Irina. Apa? Mah, kami tak perlu menceritakan secara rinci. Tapi yang perlu mama tahu, kami tidak akan berpisah. Kami akan tetap bersama dengan atau tanpa restu mama. Keterlaluan kamu, Kevin. Dewi akhirnya meninggalkan Irina dan Kevin. Irina kemudian berdiri dan akan menyusul kepergian Dewi. Tapi Kevin menghentikannya. Tidak usah. Biarkan aku yang berbicara dengan ibu. Irina, mama sedang emosi. Aku harus mengatakan sesuatu padanya. Tolong, biarkan aku berbicara dengannya. Hanya berdua. Kevin sebenarnya tak ingin melakukannya, namun pada akhirnya dia membiarkan Irina menyusul ibunya. Kevin juga segera bangkit dan menyusul Irina. Setidaknya dia akan melihat dari jauh dan tak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Irina. Ibu Kevin rupanya berada di balkon. Irina memutuskan untuk mendekat tapi tetap menjaga jarak. Setelahnya, Irina mulai membuka suara. Saya tahu apa yang ibu rasakan dan ibu inginkan. Untuk apa kamu kesini? Tanya Dewi saat berbalik menghadap Irina. Kamu sudah menghancurkan masa depan anak saya. Kamu sudah meracuni pikirannya. Masih berani kamu bicara dengan saya? Saya hanya ingin minta maaf, Bu. Maaf katamu. Kamu itu sudah mempermalukan keluarga saya. Dewi kembali membelakangi Irina. Irina mendekat lagi. Kemudian dengan spontan dia berlutut di belakang tubuh Dewi. Sejak kecil, ibu saya selalu mengajari saya untuk membawa diri. Dia selalu bilang jika Tuan Kevin adalah tuan muda saya. Bahkan, untuk berteman dengan Tuan Kevin saja, ibu saya sempat melarang. Namun, karena kami tumbuh besar bersama-sama, ada sebuah rasa akrab yang terjalin di antara kami. Sebuah rasa aneh yang sulit kami mengerti. Dewi masih tak menghiraukan Irina. Bahkan dia masih belum tahu jika Irina sedang berlutut padanya. Apa yang saya lakukan saat itu memang sangat salah dan sangat fatal. Saya sudah mempermalukan keluarga ibu, membuat Tuan Kevin mau tidak mau menikahi saya. Saya juga sudah menghancurkan masa depannya. Saya tidak bisa memberi atau menjanjikan apapun pada ibu dan Tuan Kevin. Saya hanya punya cinta yang akan saya perjuangkan untuk anak dan suami saya. Dewi kesal dengan pernyataan Irina, akhirnya kembali berbalik. Namun dia sangat terkejut ketika mendapati Irina yang sudah berlutut di belakangnya, dan Kevin yang juga ikut berlutut di belakang perempuan itu.
Apa yang kalian lakukan? Irina lalu menoleh ke belakang dan mendapati Kevin ikut berlutut di belakangnya. Kevin tersenyum lembut pada Irina, lalu dia berkata, "Kami sedang memperjuangkan cinta kami, Mah." Kalian pikir dengan berlutut seperti ini kalian bisa mengubah cara pandang Mama? Bangun. Kevin akhirnya bangkit. Dia pun membantu Irina bangkit. Irina, saya tidak pernah benci sama kamu. Bahkan saya selalu menganggap kamu sebagai putri saya sendiri sejak dulu. Saya hanya marah dan kecewa dengan sikap kamu yang mempermalukan keluarga besar saya. Dan saya masih belum bisa menerima status kamu di rumah ini. Itu sangat sulit buat saya. Irina mengangguk. Dia tentu mengerti maksud dari ibu Kevin. Siapapun pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh ibu Kevin jika berada di posisi perempuan itu. Tapi semua itu sudah terjadi, Mah. Mama harus bisa menerimanya. Dewi memalingkan wajahnya ke arah lain. Lebih baik kalian pulang. Kevin menghela napas panjang. Dia tak ingin membuat ibunya semakin marah. Karena itulah dia akhirnya mengajak Irina pulang dengan tangan hampa. Mama akan terima kamu. Aku mengenalnya. Dia hanya butuh waktu. Kevin membuka suaranya saat mereka sudah berada di dalam mobil. Dia meraih telapak tangan Irina, kemudian mengecupnya lembut, penuh kasih sayang. Irina tersenyum lembut. Iya, mungkin aku harus lebih berusaha lagi. Dulu kami cukup dekat, jadi kami pasti bisa sedekat itu lagi, kan? Kevin mengangguk. Ya, semua hanya butuh waktu, dan biarkan waktu yang mengobati semua ini. Beberapa bulan kemudian, Irina membuka matanya ketika kesadaran mulai menghampirinya. Yang pertama kali dia lihat adalah seorang perempuan paruh baya yang kini menggendong bayi, yang kemungkinan besar adalah bayinya. Perempuan paruh baya itu adalah Dewi, ibu Kevin. Ibu, Irina berkata dengan suara yang sangat serak, bahkan nyaris tak terdengar. Dewi yang tadinya sibuk dengan cucu pertamanya, kini mengalihkan pandangannya pada Irina. Kamu sudah sadar? Sebentar, biar saya panggilin dokter. Dewi memencet tombol yang disediakan. Kemudian seorang suster dan seorang dokter masuk, memeriksa keadaan Irina. Kemudian menjelaskan bahwa kondisi Irina sehabis operasi sesar sudah sangat baik dan stabil. Dokter kemudian keluar dari ruang inap Irina, meninggalkan Irina dengan mertuanya dan bayinya. Lalu, kemana Kevin? Pertanyaan itu meski tak diungkapkan Irina, nyatanya bisa membuat Dewi mengerti. Kevin keluar sebentar untuk cari kopi. Ibu, kok di sini? Tanya Irina ragu. Memangnya saya nggak boleh jenguk cucu saya? Pertanyaan Dewi tersebut, meski dikatakan dengan nada sinis, membuat Irina tersenyum senang. Jika dia tak diakui sebagai menantu, tak apa-apa, asalkan putranya mendapat tempat di hati neneknya. Setelah Irina dan Kevin berlutut di hadapan Dewi waktu itu, hubungan antara mereka bertiga memang tampak baik-baik saja. Kevin sering mengajak Irina ke rumah orang tuanya untuk sekedar makan malam bersama, juga sesekali menginap. Reaksi Dewi biasa-biasa saja, tak tampak antusias. Meski begitu, Dewi tak lagi bersikap kejam pada Irina. Bisa dibilang, Dewi memang tak tampak merestui hubungan Kevin dan Irina, tapi perempuan itu juga tak tampak menentangnya.
Itu adalah sebuah kemajuan untuk Kevin dan Irina. Pada saat bersamaan, pintu dibuka. Kevin masuk dan segera mendekat ke arah Irina saat tahu Irina sudah sadar. Apa ada yang sakit? Tadi aku belum rasain apa-apa. Sekarang baru agak kerasa ngilu di jahitannya. Nanti Mama bantu cari obat Cina. Anaknya teman Mama kemarin habis lahiran sesar juga dan diberi obat itu. Katanya luka jahitannya bisa cepat kering dan sembuh. Kevin dan Irina menatap Dewi, kemudian keduanya saling pandang seakan terkejut dengan perubahan Dewi yang sangat drastis. "Kenapa liatin Mama gitu?" tanya Dewi. "Enggak, cuma ada yang aneh aja dari Mama," Kevin yang menjawab, hingga mendapat hadiah cubitan dari Irina. Bagaimanapun, Irina tak ingin menyinggung perasaan ibu Kevin. "Aneh gimana? Kan wajar toh. Mama rekomendasikan obat itu biar istri kamu cepat sembuh dan bisa urus cucu Mama yang ganteng ini. Iya kan, Nak?" ucap Dewi pada bayi yang digendongnya. "Duh, Vin, ini fotokopi kamu banget. Tuh, hidungnya, bibirnya. Ya ampun, Oma jadi ingat gendong papa kamu pas masih bayi dulu." Irina dan Kevin kembali menatap satu sama lain. Kemudian keduanya tersenyum. Tanpa diucapkan dengan kata-kata pun, mereka tahu bahwa mereka berhasil meluluhkan hati sang ibu. Ibu Kevin kini sudah memberi restu, dan semua itu karena keteguhan hati Kevin dan Irina selama ini. Tentunya juga ada bantuan putra kecil mereka yang bernama Shan Pratama Putra Diningrat. Tamat. Terima kasih banyak yang sudah setia menunggu cerita ini dan membacanya hingga tamat ya. Sebenarnya masih ada bagian epilog dan ekstra part lagi, namun saya tidak bisa mempublishnya di YouTube. Jadi sudah cukup sampai di sini saja ya kisah cinta Kevin dan Irina. Bagi yang pengen koleksi e-booknya, bisa ke Google Playbook atau ke aplikasi Karya Karsa. Sampai jumpa di cerita-ceritaku yang lainnya ya. Bye-bye.